Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan analisa kebutuhan dari ide kami. Baik, saya sendiri bernama Arya Syanda, kemudian di sana ada Sabaniatun Astia, kemudian ada Muhammad Satria. Analisa kebutuhan kami ada latar belakangnya, yaitu pertama pengangguran di kalangan mahasiswa dan lulusan SMA atau SMK merupakan masalah yang serius yang dialami oleh setiap negara. Jadi banyak mahasiswa lulus tanpa pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang jenis-jenis karir yang ada di dunia kerja, kebingungan dalam menentukan minat dan keinginan karir, serta kurangnya jaringan profesional untuk mencari pekerjaan. Banyak mahasiswa yang merasa salah jurusan di semester akhir ini, tidak tahu langkah selanjutnya, dan memiliki keterbatasan dalam mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Lanjut. Nah, problemnya itu dilema setelah lulus bakal kemana. Kemudian ketidakpastian minat dan bakat, kemudian adanya tekanan dari orang tua. Nah, dengan itu kami memiliki solusi dampak serius dalam perkembangan pribadi pada kepribadian orang. Yaitu pertama kami menyediakan tes kepribadian dan minat dan bakat, kemudian kami juga menyediakan informasi jenis karir, kemudian kami juga memberikan forum konsultasi, kemudian info lowongan pekerjaan. Nah, dari hal tersebut kami dapat mengurangi pengangguran serta meningkatkan perekonomian dan perkembangan pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astia. Waktu yang tepat dipersilakan. Baik, yang selanjutnya ada metodologi. Di sini kita dalam mengembangkan proyek, kita terdapat metodologi yang pertama secondary research, kemudian melakukan pengamatan, dan yang terakhir adalah dengan melakukan wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan pertama kepada mahasiswa-mahasiswa yang nantinya akan menjadi user dari proyek yang akan kami buat. Kemudian yang selanjutnya ada temuan. Yang pertama itu dari secondary research, yang kedua dari identifikasi masalah, dan yang ketiga terdapat BMC dan VPC. Nah, dari yang pertama itu secondary research itu kita mengambil dari 3 sumber aplikasi dan serta 3 sumber jurnal. Di sini kemudian ada competitive audit. Competitive audit ini juga merupakan salah satu bentuk dari secondary research. Nah, di sini kami menggunakan 3 aplikasi perbandingan, yaitu yang pertama LinkedIn, yang kedua Glints, dan yang ketiga adalah Career.mo. Nah, di sini pertanyaan yang pertama adalah apakah harus login akun? Nah, dalam ketiga aplikasi ini diketahui bahwasanya harus melakukan login akun. Yang kedua, apakah harus terhubung dengan internet? Pastinya ketiga aplikasi ini harus terhubung internet terlebih dahulu baru bisa melakukan login akun. Kemudian apakah bisa mencari jenis pekerjaan? Tentunya bisa. Dan kemudian apa bisa menganalisis minat dan bakat dari pengguna user aplikasi tersebut. Nah, dari kedua aplikasi LinkedIn dan Glass itu tidak bisa. Kemudian dari aplikasi Karir.mo itu ternyata bisa melakukan analisis minat dan bakat. Yang selanjutnya adalah apakah dapat memantau aktivitas karir pengguna. Nah, dari aplikasi LinkedIn dan Glass ini mereka dapat memantau, sedangkan untuk karirmu itu tidak bisa memantau. Kemudian untuk aplikasi sendiri, untuk apakah memiliki FAQ dan memiliki fitur rencana karir, dan ternyata dari ketiga aplikasi tersebut memiliki semuanya. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Satria. Ada 3 sumber aplikasi yang kita cantumkan di sini. Yang pertama aplikasi Course. Aplikasi Course ini merupakan aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mengakses kursus secara online. Terus begitupun dengan Skillshare dan Glassdoor.
Terus ada tiga sumber jurnal juga yang kita ambil. Yang pertama, jurnal menyembangkan model manajemen. Terus yang kedua, jurnal yang berjudul pengembangan aplikasi perencanaan karir berbasis Android. Terus yang terakhir, pengembangan layanan informasi bidang karir berbasis aplikasi Android yang menggunakan Smart Apps Creator di SMP Negeri 4 Tarakan. Baik, di sini merupakan VPC di mana Virtual Private Cloud, yaitu pertama Consumer Jobs, di mana ini kegiatan yang dilakukan oleh user atau pengguna, yaitu dalam mencari karir. Yang pertama mencari tempat pelatihan peningkatan skill, kemudian menghubungi sanak saudara mengenal informasi loker, kemudian mencari informasi loker dari bidang pekerjaan di sosmed, kemudian mencari informasi loker di koran. Kemudian gains, dari keuntungan yang dilakukan user, maka dapat menemukan peluang kerja yang tepat, kemudian memperoleh banyak relasi, kemudian mendapatkan informasi jenis pekerjaan, kemudian memiliki saran karir yang tepat. Nah, keluhan yang dilakukan oleh user itu ada 4 juga, yaitu tidak terlalu yakin dengan hasil tes kepribadiannya, kemudian merasa ragu karena belum memiliki bakat dan minat, kemudian belum mengetahui jenis karir, serta mengalami kesulitan menemui relasi tentang HRD. Nah, maka dilakukan dengan nilai profession, di mana nilai professionnya ini keuntungannya poin-poinnya dapat dilakukan dengan menambahkan poin mencari informasi jenis karir di media sosial, kemudian mendaftar pekerjaan melalui aplikasi online, serta menonton YouTube dan membaca tentang jenis karir, serta mengikuti pelatihan untuk memperbesar peluang pekerjaan. Kemudian layanannya itu berupa konsultasi dengan ahli mengenai karir, kemudian mengasah skill untuk mengetahui minat dan bakat, kemudian mencari tahu jenis karir di internet, serta berkomunikasi dan bergabung komunitas tentang pekerjaan. Nah, di sini layanannya itu berupa info loker di koran, kemudian pelatihan coding di platform online, kemudian informasi seminar nasional tentang karir, serta layanan magang di perusahaan. Kemudian VPC ARD akan dilanjutkan oleh Astia. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah Value Proposition Canvas dari HRD. Nah, yang dilakukan oleh seorang HRD adalah mengelola dan merencanakan karir. Yang selanjutnya adalah mencari peluang pengembangan dan kemajuan karir. Kemudian, gain apa sih yang didapatkan dari seorang HRD? Peningkatan kepuasan kerja, pengembangan keterampilan dan kompetensi karyawan. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan produktivitas kerja. Pain apa yang dirasakan oleh seorang HRD, yaitu yang pertama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi potensi dan kebutuhan karir, rendahnya keterlibatan karyawan karena kurangnya dukungan karir, dan yang ketiga adalah tantangan dalam mengelola perubahan karir. Kemudian products and services dari seorang HRD Capcut di laptop berapa? pelatihan karir, kemudian sisi konseling individu untuk melancarkan karir. Nah, kemudian gain creators terdiri dari pengembangan program penghargaan dan pengakuan untuk meningkatkan motivasi para karyawan. MacBook yang memang cepat anjir. Kemudian yang selanjutnya adalah fasilitas koneksi dan mentorship untuk mendukung pengembangan dan karir seseorang. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan rencana pengembangan karir, dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan. Nah, ada pula pain relievers. Yang pertama adalah penyediaan informasi dan peluang kerja, pemberian solusi untuk merencanakan karir, membantu identifikasi tujuan dan minat dari karir, dan yang terakhir adalah dengan menyediakan dukungan serta bimbingan pribadi untuk mengatasi hambatan karir. Kemudian, KPC selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sofia. Oleh Profesor Kanvas dari admin. Yang pertama ada bagian customer segment. Kemudahan dalam mengelola dan memperbaharui data pengguna.
Yang kedua, penghematan waktu melalui AI yang efisien. Terus yang ketiga, meningkatkan akurasi data dan pemantauan yang lebih baik. Terus di bagian jobs, memastikan keakuratan dan ketersediaan data. Terus yang kedua, mengelola, memperbarui data. Terus di bagian terakhir, tantangan mengelola volume data besar, resiko kesalahan input data, Bagian terakhir. ketidakmampuan untuk melacak data. Terus di bagian proportion, perbaharuan data real time, fasilitas untuk menyesuaikan data dengan mudah, pengguna yang intuitif untuk mempercepat proses pembaharuan data, alat validasi data otomatis untuk mengurangi risiko kesalahan. Terus di bagian di service, sistem manajemen data yang canggih, layanan dukungan teknis untuk memecahkan masalah. Terus di bagian relevance, alat laporan dan analisis yang mudah, kemudian integrasi antara sistem data untuk konsisten data. Terus selanjutnya fungsionalitas, pemantauan dan pelaporan yang membantu mengelola risiko. Dan yang terakhir, sistem validasi otomatis untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, Baik, di sini BMC yaitu Business Model Canvas, ya itu merupakan salah satu model dari perencanaan bisnis. Yaitu pertama di sini ada care partner, di mana care partner ini merupakan suatu yang bekerja sama di dalam aplikasi kami atau IDD kami. Yaitu pertama ada perusahaan, kemudian ada institusi pendidikan, kemudian di situ aktivitas apa aja yang kami lakukan, yaitu mengurangi pengangguran, kemudian mengetahui jenis karir, kemudian value dari propositionnya itu kami memberikan semua orang dapat mengakses aplikasi, kemudian memberikan saran karir sesuai minat dan bakat, kemudian kami juga menyediakan tes minat, bakat, dan kepribadian. Kemudian akan dijelaskan oleh Asti ya. Baik, yang selanjutnya ada customer relationship. Untuk customer relationship sendiri, kita melakukan layanan yang nyaman kepada user, kemudian terdapat pula informasi yang diberikan secara terstruktur, kemudian terdapat juga diskon konsultasi bagi pengguna yang akan melakukan konsultasi dengan HRD. Kemudian yang selanjutnya adalah channels. Kita melakukan promosi di media sosial, kemudian melakukan kerjasama atau dengan kemitraan universitas, kemitraan lembaga pelatihan, informasi dari dosen maupun dengan melakukan job fairs. Yang selanjutnya ada customer segments, yaitu merupakan mahasiswa akhir. Selanjutnya ada key resource, yaitu platform aplikasi, database kepribadian dan jenis karir, lembaga pelatihan, tim teknis dan keahlian HR, kemudian adalah profil pencari kerja. Dan yang kedua terakhir yaitu cost structure. Cost structure sendiri itu di mana biaya-biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan program kami yaitu ada biaya operasional, gaji tim teknis, biaya promosi, dan yang terakhir ada infrastruktur teknologi. Kemudian terdapat pula revenue streams, yaitu di mana kita dapat memperoleh penghasilan. Yang pertama dengan memasang iklan di aplikasi, kemudian yang kedua adalah dengan pembayaran dari berlangganan premium. Baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.